Kemarin yang dicetak itu ya halaman 74 hanya nomor 4 dan 5. Setelah itu dapat kasih lagi 5 soal berikutnya. Oke, dari nomor 4 dan 5 silakan resen. Baru satu orang ya. Oke. Nomor 4 Tanata, nomor 5 Vicky. Yuk, Tanata. Baca soal dulu, baca soal. Nomor 4. Sebuah pabrik mengekspor gula setiap 2 bulan sekali dan mengekspor garam setiap 3 bulan sekali. Jika kegiatan mengekspor bersama kedua barang tersebut pertama kali terjadi pada Februari 2016, pada bulan dan tahun berapa kegiatan ekspor kedua barang tersebut bersamaan lagi untuk kali ketiga kelipatan 2, 4, 6 kelipatan 3, 6 KPK-nya 6. Jadi kegiatan ekspor kedua barang tersebut bersamaan lagi untuk ketiga kalinya bulan Agustus 2016. Agustus. Bentar. Jika kegiatan mengekspor bersama kedua barang tersebut pertama kali terjadi pada Februari 2016, pada bulan dan tahun berapa kegiatan ekspor kedua barang tersebut bersamaan lagi untuk kali ketiga. Untuk kali ketiga. Berarti ini yang ketiga loh, bukan yang kedua. Untuk kali ketiga. Yang pertama Februari, ya. Sorry. Nggak enak emosi. Ya. Yang pertama ini barang-barang mereka mengekspor gula dan garam di Februari 2016. Agustus ini, kan Tanata jawab Agustus ya. Agustus ini yang keberapa Tanata? Yang kedua atau yang ketiga? Apa Pak? Kan jawaban kamu tadi Agustus. Ya kan? Iya Pak. Nah, Agustus ini yang kedua atau yang ketiga? Ketiga Pak. Ketiga. Bukan. Ya. Agustus ini yang kedua. Kan KPK-nya 6. Ini baru Agustus 2016. Agustus dari mana? 6 bulan setelah Februari 2016. 6 bulan setelah Februari 2016. Di sini 6 bulan. Di sini 6 bulan. 6 bulan berikutnya kan Agustus. Nah, Agustus ini baru yang kedua kali. Nah, sedangkan pertanyaannya apa? Pada bulan dan tahun berapa kegiatan ekspor kedua barang tersebut bersamaan lagi untuk kali ketiga. Untuk ketiga kalinya. Yang ketiga berarti jawabannya. Nah, di sini. Nah, berarti bulan berapa nih untuk ketiga kalinya? Habis tambah lagi 6 bulan berikutnya setelah Agustus. Nah, itu anggota. Berarti bulan apa tuh? Ini si Vicky sudah jawab ya. Oke. Agustus itu bulan 8, berarti 6 bulan berikutnya. Habis Agustus, September,
Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Untuk kali ketiganya dia di bulan Februari. Tapi tahunnya beda, udah beda. Udah tahun berikutnya ini, udah tahun depan, berarti tahun 2017. Ini untuk yang ketiga kalinya. Jadi kegiatan ekspor kedua barang tersebut bersamaan lagi untuk kali ketiga pada bulan pada bulan Februari 2017. Nah, makanya gini, pertanyaannya diperhatiin. Maksudnya gini, ya bisa silakan. Ya, maksudnya gini, kalau ini di Februari 2016 ini dia pertama kali bareng-bareng, yang kedua kalinya pasti hanya menambahkan dari KPK. Kalau pertanyaannya untuk yang kedua kalinya, tapi di sini kan pertanyaannya apa? Untuk kali ketiga, berarti untuk ketiga kalinya ya tambahin lagi. Akan persekutuan. Sama aja dengan kelipatan persekutuan. Jadi 12 bulan dari Februari, 12 bulan setelah Februari 2016. Itu bisa 12, ya kan 6 sama 6. Nah, jadi karena pertanyaannya untuk kali ketiga, berarti untuk yang ketiga kalinya, bukan yang kedua dilewatin. Yang kedua nggak ditanya. Yang kedua nggak ditanya dia. Tapi yang ditanya untuk kali ketiga, ya berarti di bulan Februari 2017. 1 tahun berikutnya. Soalnya seperti itu. Untuk kali ketiga, berarti untuk yang ketiga kalinya. Yang salah diperbaiki ya. Salah diperbaiki, yang nggak tanya silakan. Yang masih penasaran tanya. Oke. Kalau ada yang tanya langsung aja tanya ya. Apa? Boleh. Oh, Mauren tadi. Jadi, kita lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5, Fikri. Ya, Pak. Ya. Nomor 5. Dinda akan mengemas 240 butir permen dan 360 bungkus coklat dalam sebuah kantong untuk acara ulang tahunnya. A. Berapa paling banyak kantong yang harus disiapkan Dinda? Cara. 240 dibagi 2, hasilnya 120. 120 dibagi 2 sama dengan 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. 360 dibagi 2 sama dengan 180. 180 dibagi 2 sama dengan 90. 90 dibagi 2 sama dengan 45. 45 dibagi 3 sama dengan 15.
15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. FPB-nya 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 8 kali 3 kali 5. Sama dengan 120. Jadi kantong yang harus disiapkan Dinda adalah 120 kantong. B. Jika Dinda menyiapkan 150 kantong, berapa banyak kantong yang tersisa? Cara 150 dikurang 120 sama dengan 30. Jadi jumlah kantong yang tersisa adalah 30 kantong. Nah, itu udah cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Caranya pakai terus dari kemarin masih yang bilang Pak ini pakai cara KTK atau FPD. Lihat soalnya ya, buat ngebedainnya. Balik lagi baca soalnya, ada 240 butir permen, 360 bungkus coklat. Pertanyaannya, berapa paling banyak kantong yang harus disiapkan? Apakah mungkin banyak kantongnya lebih banyak daripada jumlah permen dan coklat? Kan nggak mungkin. Pasti jumlah kantongnya lebih sedikit daripada jumlah permen dan coklat. 240 permen, 360 coklat. Nggak mungkin kantongnya 500, nggak mungkin kantongnya 1000. Ya. Pasti jumlah kantongnya lebih sedikit daripada jumlah permen dan coklat. Ya, pasti lebih sedikit. Nah, kalau lebih sedikit, cara FPD. Kalau yang tadi kayak di nomor 4, untuk pertama kalinya di Februari 2016. Untuk yang ketiga kalinya kapan? Nggak mungkin waktunya mundur. Oh, jadi Agustus 2015 Pak. Nggak mungkin waktunya mundur. Jadi kalau ada kantong Doraemon. Pasti waktunya maju. Nah, kalau waktunya maju, dia pasti pakai KTK. Semakin banyak dong. Waktunya semakin banyak. Makanya ini dulu. Kalau ini masih banyak yang membuat ngebedain soal cerita pakai cara FPD atau KTK. Nah, cara ngebedainnya seperti itu. Kalau waktu, mungkin nggak waktu itu mundur? Yang pertama, nggak mungkin. Karena waktu pasti maju. Kalau waktu maju berarti pakai cara KTK. Waktu itu banyak ya. Bisa jam, bisa menit, bisa bulan, bisa tahun, bisa detik, ya, bisa tanggal, bisa hari, itu waktu. Misalnya, Vicky kemarin nilai ulangan IPA-nya dapat 100. Vicky kemarin nilai ulangan IPA-nya dapat 100. Kemarin nilai ulangannya dapat 100. Karena ulangan IPA baru hari ini. Kan nggak mungkin. Ulangan IPA-nya baru hari ini. Tapi kemarin nilai ulangannya Vicky dapat 100. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin waktunya mundur. Nah, kalau seperti itu berarti caranya KTK. Kalau seperti itu. Kalau bungkusan seperti ini banyak ya, bukan hanya bungkusan, bisa bungkus, bisa kelompok, berapa kelompok, bisa piring, berapa piring, banyak. Nggak harus ini, nggak harus 3 ini. Tapi kalau SPB lihatnya jumlah barangnya kira-kira pertanyaannya itu
Mungkin nggak, misalnya kantong, mungkin nggak jumlah kantongnya lebih banyak daripada jumlah barang. Nggak mungkin, pasti lebih sedikit. Kalau lebih banyak, ntar banyak kantong yang kosong, nggak keisi. Kalau lebih sedikit jumlah kantongnya, berarti dia pakai cara FPB. Ya, itu dulu cara bedainnya. Jadi jangan sampai besok ulangan hanya habis baca kasih link soal Google Form, Pak nomor 5 pakai cara apa Pak soal ceritanya? Bapak nggak mau jawab ya. Pak nomor 6 pakai cara apa Pak? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Jadi kalian pahamin dulu soalnya, terus bedain. Ini pakai cara FEB atau KPK? Sih banyak yang nanya, tapi pas bapak tanya balik, menurut kamu pakai cara apa? Bisa sih, nah, kalau bisa jawabnya, bener. Oh, KPK Pak, oh ya, udah kerjain. Pak, nomornya pakai cara apa? Bapak tanya balik, menurut kamu pakai cara apa? FPB Pak, oh ya udah kerjain. Betul, udah betul berarti. Tinggal kerjain aja. Ini di nomor 4 sama 5 ini kelihatan banget KPK FPB-nya. Maksudnya perbedaan ceritanya kelihatan banget di sini untuk menentukan KPK dan FPB-nya. Di nomor 4 sama 5 ini. Oke, ya, ini nomor 5 tadi udah jelas sama si Vicky. Pakai poin faktor 240. Tapi pakai poin faktor lagi enggak? Apa nggak usah ya? Panjangan. Udah tulis faktorisasi primanya. Terus saya pokoknya kalian udah nggak paham. 40 bagi 2 120 bagi 2 lagi 60 bagi 2 lagi 30 bagi 2 lagi 15 pecah lagi 3 sama 5. Berarti 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Terus 360 bagi tadi Suci bagi berapa ini? Bagi 2 ya? 360 ya sih? Iya, Pak. Bagi 3 aja deh, lebih enak. Bagi 3 120 bagi 3 lagi 40 bagi 5 8 bagi 2 4 pecah lagi 2 sama 2. Jadi faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Itu SPB-nya 2. Ya, SPB diingat-ingat syaratnya. Kalau ada angka yang sama, ambil pangkat yang paling kecil. Ya, angka yang sama, dia ambil pangkat yang paling kecil. Ini kebetulan faktorisasi primanya angkanya sama semua. Angka 2, 3, sama 5. Berarti tinggal kita masukin angka 2, ada 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 3. Berarti yang dimasukin 2 pangkat 3. Lalu angka 3, ada 3 pangkat 1 sama 3 pangkat 2. Berarti yang dimasukin 3 pangkat 1. 5, sama-sama 5 pangkat 1. Berarti dimasukin aja salah satu. Nah, 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 kali 5. 8 kali 3, 24. Kali 5. Berapa? 120 ya. 120. Nah, ini yang jadi
jumlah kantong yang harus disiapkan Dinda sebanyak 120. Nah, ini kantong udah disiapin sama si Dinda. Misalnya, Fik, Bapak mau kasih pertanyaan yang C. Bentar aja deh, Fik. Yang dulu kita, Fik. Saya ingin ke toilet. Ya, oke, lanjut. Yang B, jika Dinda menyiapkan 150 kantong, sia-sia dong ya, kebanyakan. Berapa banyak kantong yang tersisa? Nah, sisanya berarti tinggal dikurang. Karena dia udah nyiapin 150, sedangkan yang terpakai hanya 120, berarti tinggal dikurang. 50 dikurang 120 sama dengan 30. Nah, Fik, pertanyaan yang C, Fik. Misalnya, kan ada 120 kantong. Berarti masing-masing kantong ada berapa butir permen dan berapa bungkus coklat, Fik? Ini tambahan aja, Fik. Yang C misalnya, gitu, pertanyaan yang C. Berapa itu? 120 kantong. Sebentar, Pak. Dua permen sama 3 coklat, Pak. 2 permen sama 3 coklat. Tambahan ya, nggak harus dibuka soalnya. Jadi masing-masing kantong ya, ada 120 kantong. Masing-masing kantong itu punya 2 permen. Caranya 240 dibagi, ya 240 itu dari jumlah permennya, dibagi 120. 120 itu jumlah kantong, sama dengan 2 butir permen. Ini permen. Berarti kalau coklat, masing-masing kantong ada berapa coklat? 360 jumlah coklatnya, dibagi jumlah kantongnya 120, sama dengan 3 bungkus coklat. Kalau pertanyaannya ada seperti ini ya, ini kita kayak gini aja, kayak biasa. Jadi kalau ada pertanyaan kayak yang B, jangan bingung ya. Pak, ini kok belum pernah keluar nih soal kayak gini. Ya, dipikir aja. Jika Dinda menyiapkan 150 kantong, jadi berapa banyak kantong yang tersisa? Pahamin ceritanya makanya. Bisa aja soalnya Bapak ganti jika Dinda menyiapkan 200 kantong. Jadi berapa banyak kantong yang tersisa? Nah, tinggal dikurang 200 kurang 120. Atau enggak misalnya yang akan udah ketemu 120 kantong jawabannya. Yang B, jika Dinda hanya menyiapkan 100 kantong. Jadi ada berapa kantong yang harus disiapkan lagi yang kurang? Ya tinggal ditambahin kalau itu. Jadi pahamin dulu ceritanya. Misalnya jika Dinda hanya menyiapkan 100 kantong, berarti ada berapa kantong lagi yang kurang?
itu kan berarti tinggal 20 kantong yang harus disiapin lagi, yang kurang. Caranya 120 dikurang 100. Karena yang harus disiapkan harusnya 120. Sedangkan si Dinda cuma nyiapin 100. Tergantung soalnya. Nah, tergantung soalnya. Perhatikan soalnya. Nah. Ya, oke, silakan. Ya, ini nomor 4 sama nomor 5 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 1. Nah, soal yang dari Bapak. Kemarin. Ya, ini kita hapus. Oke. Oke, nomor 1 sampai 5. Kenapa sama Vicky nanti lagi ya? Udah ini baru saya sama Uri. Oke, 3 lagi. Apa boleh? Kenapa? Ini bahas ya Pak? Ini bahas ya? Iya, dari tadi dibahas. Bahas IPA. IPA sih. Matematika. Wah, kamu nih nggak konsen nih. Ya, ini baru saya nama orang. 3 orang lagi. Oke, sambil nunggu. Salim, nomor 1 Salim. Baca saya Salim. Bu Aminah mempunyai 20 kelengkeng dan 30 anggur. Kelengkeng dan anggur akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama besar. Berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut? B. Berapa banyak kelengkeng dan anggur pada masing-masing plastik? Cara A. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 5. 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. Faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 5. FPB 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi plastik yang harus disiapkan Bu Aminah 10. Cara B, 20 dibagi 10 sama dengan 2. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi setiap plastik ada 2 kelengkeng dan 3 anggur. Oke, mantap. Sip, betul. Nah, caranya juga udah jelas. Ya. Ini pakai cara ada 20 kelengkeng sama 30 anggur. Ini pakai cara KPK atau FPG. Lihat aja pertanyaannya berapa plastik yang harus disiapkan, yang diperlukan. Ada 20 kelengkeng sama 30 anggur. Gak mungkin jumlah plastiknya 100 lebih banyak daripada jumlah kelengkeng sama anggur. Pasti jumlah plastiknya lebih sedikit daripada jumlah kelengkeng sama anggurnya. Berarti kalau lebih sedikit dia pakai cara FPB. Ya, pakai cara FPB. Nah, FPB bebas. Mau pakai cara faktor boleh, mau pakai cara faktorisasi prima juga boleh. Ya, kalau Salim pakai faktorisasi prima. 20-nya kita pecah jadi 2 sama 10. 10-nya pecah 2 sama 5. Berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Betul. Ya. 30 bagi 3, 10. Bagi 2, 5. Berarti faktorisasi primanya
2 kali 3 kali 5 atau 3 kali 2 kali 5 sama aja. Bolak-balik aja nggak masalah. Dah, berarti tinggal FPB-nya. FPB-nya berarti angka yang sama di sini ada angka 2 sama angka 5. Angka 2 di sini ada 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 1. Kalau FPB ambil pangkat yang paling kecil, berarti yang diambil 2 pangkat 1. Angka 5 di sini sama-sama pangkat 1, berarti ambil lagi salah satu. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ini yang A. Yang A jadi plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut banyak 10 plastik. Untuk. Nah ini yang A. Nah ini yang A. Nah yang B, berapa banyak lengkeng dan anggur pada masing-masing plastik? Karena ada 10 plastik, jadi masing-masing plastik berisi berapa kelengkeng sama berapa anggur. Caranya, jumlah kelengkeng 20 dibagi jumlah plastik 10. Sama dengan 2 kelengkeng. Yang anggur, jumlah anggur 30 dibagi jumlah plastik 10 sama dengan 3 anggur. Jadi masing-masing plastik berisi 2 kelengkeng dan 3 anggur. Sudah. Yang di nomor 4 kan dia nanya, ini yang tadi kemarin. Kemarin ada. Kemarin ada kemarin. Pak, yang nomor 4 kan dia nanya ekspor bersama. Yang ketiga kali. Kalau 6 kan yang kedua kali, Pak. Harusnya 12 dong, Pak. Kalau yang ketiga kalinya. Memang 12. Makanya kan jatuhnya ntar di Februari 2017. Bukan di Agustus 2016. Kan itu tadi yang kita jelasin. Agustus 2016. Kalau yang ketiga kalinya Februari 2017. Jadi yang nomor 4. Kemarin bukan suara Bapak nggak kemarin? Ini ajakannya belum aktif nih. Ya, seperti itu ya. Kemarin ya. Emang benar 12 kali ya. Yang 12. 12 bulan berikutnya berarti. Bukan 6. Walaupun KPK-nya 6. Karena pertanyaannya untuk yang ketiga kali ini. Oke, ini nomor 1 ya, soal dari Bapak. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Tadi siapa sih? Saling, terus sekarang Tarlo. Erwin. Nomor 2 ya. Nomor 2. Su dan Fei berenang bersama-sama pada tanggal 3 November.
2012. Jika Sul berenang setiap 4 hari sekali, pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? 4 bagi 2 sama dengan 2. 5 bagi 1 sama dengan 5. 4 sama dengan 2 pangkat 2. 5 sama dengan 1 kali 5. KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. 3 November tambah 20 hari sama dengan 23 November 2012. Jadi, tanggal 23 November 2012 mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya. Sip. Ya. Ini nomor 2. Si Zul sama Fahri berenang bersama tanggal 3 November 2012. Nah, sedangkan si Zul berenangnya 4 hari sekali, Fahri 5 hari sekali. Nah, kapan mereka akan berenang bersama lagi untuk yang kedua kalinya? Kapan mereka akan berenang bersama lagi untuk yang kedua kalinya? Nggak mungkin waktunya mundur. Oh, jadi tanggal apa? Ya. Oh, nggak mungkin waktunya mundur jadi bulan Oktober. Orang bulan pertama kena Januari November. Nggak mungkin waktunya mundur. Pasti waktunya maju. Oh, jadi tanggal 1 November, Pak. Nggak mungkin orang tahu 3 November dia yang pertama kali. Pasti waktunya maju. Nah, kalau waktunya maju berarti pakai cara KPK. Ya. Nah, si Zul 4 hari sekali, Fahri 5 hari sekali. Berarti cari KPK dari 4 dan 5. Ya, KPK dari 4 dan 5. Kalau seperti ini boleh pakai kelipatan. Perlu. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20. Kelipatan 5, 10, 15, 20. Berarti KPK-nya 20. Oh iya, kita lupa ingetin. Ini berarti 20 apa? Nah, lihat satuannya. 20 ini, ya, KPK 20 ini diambil dari 4 dan 5. Sedangkan 4 dan 5 di soal ini satuannya hari. Berarti 20 di sini 20 apa? Ya 20 hari. Berarti 20 hari setelah tanggal 3 November 2012. 20 hari berikutnya. Berarti di tanggal 23 2012. Kalau masih bulan yang sama enak ngitungnya, gampang. Nah, kalau masih bulan yang sama. Tapi kalau udah bulan yang beda, nah hati-hati. Perhatikan jumlah tanggal di bulan tersebut. Jangan disamain semua. Semua bulan ada 30, enggak semua ya. Semua bulan ada 30, enggak semua. Ada yang 31, ada yang 30, ada yang 28. Kadang-kadang 29 Februari, kadang-kadang 29, 4 tahun sekali. Nah, jadi tergantung tanggalnya, tahunnya, tergantung bulannya. Nah ini, ya jadi mereka akan berenang bersama untuk yang kedua kalinya pada tanggal 23 November 2012.
Erwin, mau bisa buka mikrofon, Win? Win, Irwin ada? Irwin, tuh, Irwin respon. Tuh, berarti tanya yang lain. Eh, Nicholas, Nicholas ada? Oke, Pak. Ya, oke. Nicholas, ini kan dia si Zul sama Ferry kan berenang bersama pertama kali tanggal 3 November. Terus berenang yang kedua kalinya, berenang bersama untuk yang kedua kalinya tanggal 23 November. Kira menurut kamu kalau mereka berenang lagi untuk yang ketiga kalinya bersama-sama tanggal berapa tuh, Nicholas? Untuk yang ketiga kalinya. Coba hitung dulu, hitung dulu. Enam belas Desember, Pak. 16 Desember. 16 Desember. Desember. Caranya gimana? 13 Desember, Pak. Ah, 13 Desember. Caranya gimana? Betul, betul, betul. Caranya? 23 November ditambah 20 hari, Pak. Oke. Bulan November ada berapa hari? 30, Pak. 30. Sip. 4. Jadi ya, kalau untuk yang ketiga kalinya, tinggal tambahin lagi aja 20 hari berikutnya setelah tanggal 23 November. Setelah tanggal 23 November, 20 hari berikutnya. Oh ya udah, tinggal tambahin aja 23 tambah 20, jadi tanggal 43. Mana ada 43? Kalau dulu kita manual aja, November sampai tanggal 30. Berarti hitung aja pakai jari. Habis tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Habis bulan November. Masuk ke tanggal 1 Desember. 1, 2, 3. Udah 10 hari, 10 hari lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas 20 hari. Berarti si Zul sama Fahri berenang bersama untuk yang ketiga kalinya di tanggal 13 Desember 2012. Ini tambahan aja ya. Nah, ini nggak masuk di soal ya. Ini nggak masuk di soal. Oke, ini nomor berapa? Kan nomor 3. Ini nomor 2 dong ya. Ini nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Tiga, ya, Lionel, ya. 3, baca soal. Nomor 3. Sari mempunyai 84 pulpen biru dan 56 pulpen hitam. Sari ingin membagikannya pada anak-anak SD dan akan dimasukkan ke dalam plastik. Berapakah plastik yang dibutuhkan untuk
membungkus pulpen tersebut? Berapa pulpen hitam dan pulpen biru pada setiap plastik? Cara 84 dibagi 2, 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. 56 dibagi 2. 28 sama dengan 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7. FPB sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7 sama dengan 28. Menjadi plastik yang dibutuhkan sehari untuk membungkus pulpen sebanyak 28 plastik. Cara B 84 dibagi 28 sama dengan 3. 56 dibagi 28 sama dengan 2. Jadi jumlah pulpen biru 3 dan pulpen hitam 2. Oke. Mantap. Thank you, Rena. Sip. Nah, ini si Sari punya 84 pulpen biru, 56 pulpen hitam. Ini mau dimasukin ke kantong plastik, soalnya mau dibagiin ke anak-anak SD. Nah, si Sari harus nyiapin berapa plastik, berapa kantong. Nggak mungkin jumlah kantongnya 100, ngapain, banyak amat. Ya, banyak yang kosong ntar plastiknya. Ya, pasti jumlah plastiknya lebih sedikit daripada jumlah pulpen biru sama jumlah pulpen hitamnya. Kalau lebih sedikit berarti pakai cara FPB. Ya, pakai cara FPB. Ya. Nah, FPB dari 84 dan 56. Jadi seluruhnya udah jelas ya. Dia pakai cara faktorisasi prima, pakai tuan faktor. Berarti 84 dibagi 2 sama dengan 42 dibagi 2 21 21 dibagi 2 dibagi 3 7. Berarti faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Terus 56 bagi 2 sama dengan 28. Nah, terus 28 dibagi 2 14. Baik, 14 bagi 2 7. Berarti faktorisasi primanya 2 pangkat 3 56 ya. 2 pangkat 3 dikali 7. Dua pangkat 3 dikali 7. Nah, cari FPB. FPB angka yang samanya ada angka 2 sama angka 7. Ambil pangkat yang paling kecil. Ada 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3. Pangkat yang paling kecilnya 2 pangkat 2. Terus angka yang sama berikutnya ada angka 7. Angka 7 sama-sama pangkat 1. Ambil aja salah satu. Udah. 2 pangkat 24 dikali 7 sama dengan 28. Nah, jadi jumlah plastik yang disiapkan ya tapi yang dibutuhkan
untuk membungkus ikan tersebut sebanyak 28 plastik. Yang A. Nah, yang B-nya berarti kan yang B-nya berarti dari 28 plastik itu masing-masing plastik berapa pulpen biru dan berapa pulpen hitam. Caranya kita di atas aja ya, nggak muat soalnya. Caranya jumlah pulpen biru 84 dibagi jumlah plastiknya 28. 84 bagi 28 sama dengan 3 pulpen biru. Terus pulpen hitam sekarang jumlahnya 56 dibagi jumlah plastiknya 28. 56 bagi 28 sama dengan 2 pulpen hitam. Nah, jadi masing-masing kantong atau masing-masing plastik berisi 3 pulpen biru dan 2 pulpen hitam. Nah, Bapak tambahin Lionel. Lionel bisa buka mikrofon, Lionel? Lionel? Lionel ada? Oke, ada ya. Lionel, berarti satu kantongnya berisi berapa pulpen sih? Satu kantongnya isinya ada berapa pulpen di dalam? Lionel. Satu kantong plastik isinya ada berapa pulpen di dalam itu? Lolo. Apa? Berapa? Oke, kita ganti deh. David, berarti di satu kantong plastik isinya ada berapa pulpen, Fit? Di situ, Fit. Jadi isinya Kan tadi masing-masing kantong berisi 3 pulpen biru dan 2 pulpen hitam. Nah, berarti setiap kantong isinya ada berapa pulpen, Fit? setiap isinya ada 28. 28 itu jumlah kantongnya. Satu kantongnya ada berapa pulpen? Di dalam kantong itu ada pulpen warna apa aja, Fit? Biru dan hitam. Nah, masing-masing kantong ada berapa pulpen biru, ada berapa pulpen hitam, Fit? Ini, Fit, yang di layar, Fit. Ini nih, di atas nih. Berapa tuh? Ini. 3 pulpen biru dan 2 pulpen hitam. Nah, itu masing-masing kantong.
isinya 3 pulpen biru dan 2 pulpen hitam. Nah, berarti kalau gitu ada berapa pulpen tuh, Fit? Di dalam satu kantong? Ada berapa pulpen, Fit? Di dalam satu kantong? Yang mana? Berapa, Fit? 28. Nih, 28 plastiknya. Pulpennya. Tinggal ditambahin, Fit, ini, Fit. Jadi masing-masing kantong isinya ada 5 pulpen. Ya, ada 5 pulpen. Terdiri dari 3 pulpen biru sama 2 pulpen hitam. Ya, itu Fit. Nah, Nicholas tuh resennya kok hilang, Nicholas. Nicholas, resen lagi dong. Bapak sengaja nggak mau tunjuk kamu tadi. Nicholas. Nicholas. Udah selesai ya nomor berapa nih? Nomor berapa sih? 1, kok berantakan bapak nulisnya? Ini 2, nomor 3 ya? Nomor 3, Pak. Ya, sekarang berarti nomor 4. Nicholas, resen lagi dong, Nicholas. Ini hapus ya. Nah, gitu dong. Nah, bapak sengaja nggak mau tunjuk kamu tadi. Supaya kamu baca nomor 4, Nicholas. Ya, Nicholas, nomor 4. Menyala setiap 3 menit sekali dan lampu B menyala setiap 120 detik sekali. Kedua lampu menyala bersama pada pukul 9, maka pukul berapa lagi kedua lampunya akan menyala bersama? Cara A, 3 sama dengan 3 menit sekali. B, 120 detik. 3 menit sama dengan 100. Berapa? 3 menit sama dengan? 3 menit dikali 60 detik sama dengan 180 detik. KPK 180, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. KPK 120. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Terus. KPK dari 180 dan 120. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 8 kali 9 kali 5 sama dengan 360 detik. 360 detik dibagi 6 sama dengan 6 menit. 60 detik. 60 sama dengan 6 menit. Pukul 9 tambah 6 menit jadi pukul 9 menit. Jadi kedua lampu akan menyala bersama pada pukul 9.6 menit. Oke, mantap. Betul. Ya. Thank you, Nicholas. Ya. Jelas itu ya. Caranya juga udah jelas. Tapi Nicholas itu dia gini, ini jangan bingung kalau ada soal seperti ini. Lampu A menyala setiap 3 menit. Lampu B menyala setiap 120 detik. Ini satuannya beda. Berarti tugas yang pertama harus disamain dulu nih satuannya. Boleh ke menit, boleh ke detik. Kalau mau ke detik, berarti sama dengan caranya Nicholas. Menitnya diubah ke detik. 3 menit, 1 menit itu 60 detik. Berarti 3 dikali 60, jadi 180 detik. Ini kalau mau diubah ke detik. Tapi kalau mau diubah ke menit juga boleh. Ya. Kalau mau diubah ke menit juga boleh.
menitnya 3, sorry. Saya samanya ubah jadi ke menit juga. Ubah ke menit, ya oke. Nggak masalah ya. Berarti yang diubah detiknya. 120 detik diubah ke menit. 120 detik itu sama dengan 2 menit. Dibagi 60 sama dengan 2 menit. Lebih gampang sebenarnya diubah ke menit. Angkanya kecil. Kalau ke detik, kalau Nicholas tadi angkanya gede memang. 180, 120, cari KPK-nya 300-an. Ya, angkanya lebih gede. Oke, Bapak coba ubah ke menit ya. Karena Nicholas tadi udah jawab yang ke detik. Nah, kedua lampu menyala pertama kali pukul 9. Berarti kapan pukul berapa kedua lampu tersebut akan menyala untuk yang kedua kalinya? Nggak mungkin waktunya mundur jadi jam 8. Pasti waktunya maju. Kalau waktunya maju berarti yang dicari KPK. KPK dari berapa? Dari 3 yang menit ya ambilnya sama 2. Nah, 3 sama 2. Jangan 3 sama 120. Ini satuannya beda. Jangan ambil yang 3 sama 120. Walaupun di soal 120. Tapi jangan ambil 120 kalau mau diubah ke menit. Jadi ambilnya 3 sama 2 KPK-nya. Begitu juga kalau Nicholas tadi mau diubah ke detik. 180 detik, 3 menit itu. Berarti yang diambil KPK-nya 180 sama 120. 3-nya jangan diambil karena ini menit satuannya. Ambil yang satuannya sama. Itu ya. Nah, kita cari KPK dari 3 dan 2. Cara peningkatan juga boleh ya, lebih gampang. 3 nih. 9. Pendekatan 2 4 6. Kita dapat 6. Perhatikan satuannya. Ini tadi yang diambil menit, 3 sama 2-nya satuannya menit. Berarti satuan KPK-nya 6 ini juga satuannya menit. Ini juga satuannya menit. Pertama kali menyala bersama lampu tersebut pukul 9. Berarti 6 menit berikutnya. Ya, 6 menit berikutnya. Berarti ya masih jam 9 juga sih. Tapi jam 9 lewat 6. Jadi setiap 6 menit dia nyala bareng-bareng. Nyala bersama. Berarti habis 9 lewat 6, berarti ntar 9 lewat 12. 9 lewat 18. 9 lewat 24. 9 lewat 30. Setiap 6 menit kedua lampu tersebut akan menyala bersama. Gitu. Nah, jadi apa tuh jadinya? Jadi kedua lampu tersebut akan menyala bersama lagi pada pukul 9 lewat 6. Nah, ini nomor 4. Nah, yang salah silakan diperbaiki. Kita lanjut ke nomor 5. Yuk, satu lagi yang mereskan terakhir. Satu soal terakhir. Ya, ini kalau sudah.
Saya. Karena itu tadi udah ya. Saya. Jumlah sisa kelas 4 adalah 40 orang dengan siswa laki-laki 28 orang dan siswa perempuan 12 orang. Jika dalam satu kelas ingin dibuat kelompok dengan jumlah laki-laki sangat banyak, maka cara A. Berapa kelompok yang dapat dibentuk? Cara 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. FPB-nya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berapa jumlah laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelompok? Cara 28 dibagi 4 sama dengan 7. 7 adalah jumlah laki-laki. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 adalah perempuan. Jadi setiap kelompok berisi 7 laki-laki dan 3 perempuan. Oke, saya. Berarti masing-masing kelompok ada berapa orang, saya? Ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, ada berapa orang berarti itu jumlahnya masing-masing kelompok? Kenapa ngurus ya? Itu sih barusan ya? Oh, bisa dengar suara Bapak ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Suara Bapak hilang. Iya, makanya. Ini juga ini hilang. Nah, berapa sih? Masing-masing kelompok ada berapa orang sih? Ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Totalnya masing-masing kelompok berapa orang? 10, Pak. 10. Oke, ini ada siswa kelas 4 jumlahnya 40 orang. Dengan jumlah laki-lakinya 28, jumlah perempuannya 12. Mau dibuat mau dibuat kelompok. Nggak mungkin jumlah kelompoknya 50. Nggak mungkin jumlah kelompoknya 40. Nah, intinya nggak mungkin jumlah kelompok itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki dan perempuan. Apalagi jumlah satu kelas. Jadi pasti jumlah kelompoknya lebih sedikit. Nah, kalau lebih sedikit jumlah kelompoknya, berarti pakai cara FPB. FPB dari 28 dan 12. Dari laki-laki dan perempuannya. Jangan jumlah kelas 4-nya. Jangan jumlah keseluruhan 40, jangan. Itu totalnya. Tapi yang kita cari FPB-nya itu dari laki-laki dan perempuannya, 28 sama 12. Nah, kalau tadi si Veo pakai cara faktorisasi prima ya, pakai form faktor. Bapak mau coba pakai cara faktor persekutuan. Faktor dari 28. 1, 2, 4, 7, 10, terus berapa tuh? 14, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Berarti F2-nya 1, 2, 4. F2-nya 4. Sama kayak si Via tadi. Ya, tapi bedanya cuma di caranya doang. Dapat pakai cara faktor persekutuan, Via pakai cara one faktor, tidak masalah. Nah, udah berarti yang A jadi jumlah kelompok yang dapat dibentuk adalah 4 kelompok. Nah, ini yang A. Yang B dari 4 kelompok itu, nah dari 4 kelompok, ini ada 4 kelompok. Dari 4 kelompok ini masing-masing ada berapa laki-laki dan berapa perempuan. Nah, caranya tinggal dibagi. Jumlah laki-lakinya 28, 28 dibagi jumlah kelompoknya ada 4. 28 bagi 4, 7 laki-laki. Sekarang jumlah perempuan ada 12, dibagi jumlah kelompok ada 4. 12 bagi 4 sama dengan 3 perempuan. Nah, berarti masing-masing kelompok jadi masing-masing kelompok terdiri dari 7 laki-laki atau 7 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, di sini ada 7 laki-laki, 7 angka, 3 PR, ya singkat laki-laki perempuannya. Kelompok 1, kelompok 2, isi. Kelompok 3 diisi orangnya, kelompok 4 diisi orangnya. Nah, berarti masing-masing kelompok ini ada 10 orang. Masing-masing kelompok, satu kelompok ini terdiri dari 10 orang. 7 ditambah 3. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Di sini 10. Di sini 10. Di kelompok 2. Di kelompok 3 juga 10. Di kelompok 4 juga 10. Akhirnya jumlah keseluruhan kelas 4 ada 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jadi 40. Sesuai yang di soal. Itu cara membuktikannya. Ya, itu cara membuktikannya. Nah, ini ya, kita sudah selesai sampai nomor terakhir, nomor 5. Silakan diperbaiki kalau ada yang salah. Oh, ini ada tambahan lagi nih yang sudah selesai UTS. Ada Deon, Nico, sama Sherlyn Angelina. Apa tadi? Deon, Nico, bentar. Deon, Nico, Sherlyn Angelina. Oke, dah. Nanti Bapak kirim latihan lagi apa? Pembahasannya. Sekarang aja deh. Dapat kirim pembahasannya. Silakan kalian periksa jawaban kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dijapri ke Bapak. Nah, ini latihannya. Pembahasannya. Oke. Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan?